Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada rekan-rekan, saudara-saudara yang beragama Islam, selamat sejahtera buat rekan-rekan kita, kawan-kawan yang lain. Jumpa lagi kita di channel Rahil Mariam Super Analysis ini ya. Nah, ini kali suasana lain sedikit lah, ada terang sedikit. Tapi kamera masih bergegar-gegar sebab saya tiada peralatan dia. Nah, terus saja lah to the point. Dalam politik ini ada dua kaidah saja untuk orang berkampen. Dua kaidah. Dua-duanya bermula dengan huruf F. Pertama, fakta. Orang itu mengutarakan fakta. Untuk berkampen dia akan menggunakan fakta-fakta untuk menghentam pihak lawannya. Nah, pihak yang selalu menggunakan fakta biasanya pihak yang ada integriti. Pihak yang lebih kecil, yang lebih resesif. Yang lebih kecil. Yang mungkin sumber dana dia tidak begitu besar, jadi dia hanya menggunakan fakta dalam hujah-hujah dia untuk berkampen. Contohnya dalam konteks pilihan raya negeri Sabah, warisanlah yang banyak menggunakan fakta. Dia hantam orang, memang betul. Untuk berkampen kita kena hantam lawan kita. Tapi dia tidak menimbulkan hal-hal yang tidak benar. Dia pakai fakta. Contoh fakta macam kalau dia bilang Sianu bin Sianu ada case dulu, dia kasih fakta. Benta wawasan 750 juta tinggal 5 juta itu fakta. Kerajaan terdahulu memerintah lebih 20 tahun tapi tidak ada pembangunan, itu fakta. Bila dia bilang 22 bulan dia memerintah tapi banyak hambatan, itu pun fakta juga. Jadi ini fakta. Fakta biasa digunakan untuk berkampen dengan melalui jalur yang betul. Nah, yang kedua, berlawanan dengan fakta adalah dari huruf F juga, fitnah. Fitnah biasa digunakan oleh pihak yang lebih dominan. Lawan kepada pihak resesif itu dominan. Pihak yang lebih dominan, yang sudah lama memerintah, yang ada sumber-sumber yang kuat, yang mengawal media massa, mereka sering menggunakan fitnah. Nah, dalam konteks pilihan raya negeri Sabah, pihak yang sering difitnah sudah tentulah incumbent, yaitu parti warisan. Terus kena fitnah ini warisan. Contoh-contohnya macam dia bilang Datuk Safi Abdal ini keturunan Pati, itu fitnah. Ya. Tapi calon yang satu lagi, yang namanya pun jelas-jelas macam nama orang dari negeri seberang, tidak pula dipersoalkan dia punya kerakyatan ataupun keturunan dia. Tapi yang Datuk Safi Abdal yang lahir di sempurna dipersoalkan. Datuk Jaujan dipersoalkan. Ya, itu satu. Kedua, bila mereka bilang kerajaan warisan gagal selama 22 bulan. Belum gagal, sebab tes belum habis. Tapi diorang keep on harping on an issue, kata selama 24 bulan lebih parti warisan pemerintah gagal. Nah, itu fitnah. Mengatakan parti warisan bersekongkol dengan parti, fitnah. Nah, jadi tujuan saya mengutarakan polemik ini yaitu fitnah fakta ini sebab sekarang ini bertiup kencang fitnah yang menuduh bukan pimpinan warisan tapi keseluruhan sampai penyokong-penyokong warisan. Kita difitnah kononnya kita ini anti Semenanjung. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukti jelas di depan mata. Kenalkah sama Datuk Seri Safi Abdal? Istri kepada yang amat berhormat CM kita itu orang Kedah. Ya, dia orang Kedah. Menantunya orang Kelantan. Berarti besarnya orang Kelantan. Ya. Berarti anak Datuk Seri Safi Abdal separuh orang Semenanjung, orang Kelantan, orang Kedah. Ya, cucunya mungkin orang Kelantan. Takkanlah dia mau memusuhi darah daging dia sendiri. Itu satu hal. Kedua, Datuk Safi tidak mengajarkan kita untuk membenci sama dalam konteks kita satu negara begini. Integrasi nasional orang bilang. Kita pula difitnah dikatakan kita ni anti Semenanjung. Bila masa kita tidak pernah anti Semenanjung. 95% hasil minyak kita, royalti kita dapat 5%, kita masih syukur. Kita bangga bila daripada 95% itu orang bikin KLCC. Kita bangga, duit saya tuh ada 95% duit kami orang Sabah. Tidak tahu di bagian tandas kah, di bagian puncak kah, at least ada. Ya. Kita tidak merasa terkilan kalau duit royalti minyak itu digunakan untuk membangun rumah-rumah saudara kita dari kaum asli di pedalaman Perak, Pahang sana. Kita tidak masalah untuk bikin hospital. Tapi apa yang bikin masalah ialah bila saluran peruntukan itu tidak benar. Kita tidak anti dengan rekan-rekan kita di Semenanjung, tapi kita anti dengan pemimpin-pemimpin Semenanjung yang campur tangan di Sabah
dalam menentukan corak pemerintahan. Kita tidak suka dengan cara orang Semenanjung, pemerintah, wakil-wakil rakyat di sana, yang memecah belahkan kita demi kepentingan mereka. Itu kita tidak suka. Kita tidak anti sama rekan-rekan kita. Kita diajar untuk berterima kasih. Ada 148.000 belia Sabah, termasuk yang sudah berkeluarga, yang kerja di Semenanjung. Jadi buat apa kita anti Semenanjung? Ya, perkawinan campur antara orang Sabah dengan orang Sarawak Semenanjung sudah banyak. Jadi tidak timbul isu itu semua. Tidak timbul isu kita anti Semenanjung. Jadi hentikanlah fitnah mengatakan kita anti Semenanjung. Tidak betul. Itu tidak betul. Ya, jangan karena itu Hari Papa Gomo kena serang di KKIA kita bilang anti Semenanjung. Itu yang dijadikan bahan itu. Memanglah kampanye warisan itu ditulis itu Sabah untuk Sabah, untuk Sabahan. Tapi tidak pula bermakna kita anti Semenanjung, tidak ada kena-mengena. Jadi kepada rekan-rekan kita orang Semenanjung, bear in mind kami tidak anti siapa-siapa. Kami cuma anti kepada ketidakadilan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan yang ada di Semenanjung yang selama ini tidak adil dalam agihan keadilan dan pembangunan di Sabah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe supaya ada edit-edit dia sedikit. Jumpa lagi lain waktu.